Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 238. Pada titik ini, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga kera serigala selesai. Sinar gelap keunguan berubah menjadi sinar tiga bagian cahaya yang melesat ke langit. Tubuh Huo Yuhao benar-benar ditelan. Seketika, Huo Yuhao merasa seolah-olah tekanan mengerikan yang menekan tubuhnya akan mencabik-cabiknya. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti. Jika Wang Qiwer tidak bergegas ke sini tepat waktu, dia masih akan ditekan bahkan jika dia mengaktifkan Discent Sovereign-nya sepenuhnya dan mendapatkan bantuan Putri Salju. Ketiga kera serigala ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka menakutkan di luar imajinasinya. Golden Dragon Armor mulai mengeluarkan bunyi menusuk dan menggiling. Itu sangat mengerikan, tapi itu terdengar seperti Wang Qiwer sedang berjuang keras untuknya. Dunia gelap keunguan tampaknya telah ada di sana untuk selamanya. Kera serigala mengungkapkan tatapan ganas di mata mereka. Mereka telah menggunakan keterampilan ini untuk membunuh banyak binatang buas dan penguasa jiwa di masa lalu. Meskipun budidaya mereka hanya pada 10.000 tahun, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah ini adalah senjata terkuat mereka. Seiring dengan teleportasi instan mereka membentuk tim yang tidak bisa diatasi. Warna gelap keunguan memudar dari tubuh kera serigala. Sama seperti yang Huo Yuhao harapkan, tubuh mereka memasuki kondisi kelemahan sementara ketika mereka mengakhiri keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Mereka masih harus waspada terhadap Wang Qiwer, dan dengan demikian mereka siap untuk melarikan diri setelah mereka menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, Wang Qiwer telah menggunakan beberapa metode untuk membuat dirinya terlibat dalam keterampilan jiwa mereka sebelumnya. Bagaimanapun, binatang buas adalah binatang buas. Tidak peduli seberapa liciknya mereka, kecerdasan mereka tidak setinggi manusia. Mereka percaya bahwa keterampilan jiwa mereka akan mampu membunuh Huo Yuhao dan Wang Qiwer, dan mereka akan memiliki mayat mereka untuk pesta setelah itu. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, rasa mayat manusia masih lebih baik daripada jiwa binatang. Ini terutama benar jika kekuatan jiwa mayat belum sepenuhnya hilang. Saat ketiga kera serigala itu bersantai, salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi kaku dan menundukkan kepalanya. Dia melihat dadanya. 5 bilah tajam ditusuk di dalamnya, memancarkan cahaya gelap keemasan. Setelah ini, raungan naga nyaring menggema. Tubuh kera serigala hancur berkeping-keping, dan ada lubang besar di dadanya. Dia menjerit dengan menyedihkan, tidak mengharapkan perubahan mendadak seperti yang diharapkan terjadi pada mayat manusia. Dua kera serigala lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, sosok keemasan cerah telah muncul di depan mereka tepat saat tanah bergetar dengan suara gemuruh yang dalam. Di tengah raungan naga, dua lampu ungu emas menyala. Mereka memukul kepala kera serigala pada saat yang bersamaan, dan kedua kera serigala berdiri membeku di tempat. Ya, itu Huo Yuhao dan Wang Qiwer yang meledak sebelum keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah akan segera berakhir. Mereka menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sendiri, Naga Roar of Destiny. Menggunakan Golden Dragon Armor Wang Qiwer, mereka berhasil menahan kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah. Pada titik ini, armor naga emas sudah ditutupi dengan noda berkarat, dan bahkan ada retakan di banyak bagiannya. Cairan emas merembes keluar dari celah-celah ini. Huo Yuhao tidak hanya menggunakan kemampuannya sendiri pada saat ini, dia juga memiliki kekuatan besar naga emas. Kekuatan jiwanya telah meningkat sampai setara dengan peringkat 70. Kekuatan menakutkan ini sangat meningkatkan kecepatannya, juga. Saat dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, dia bergerak dan tiba di depan seekor kera serigala yang telah diserang oleh kejutan spiritualnya. Ketiga kera serigala ini telah mengalahkan banyak lawan sebelumnya, tetapi mereka akhirnya tergelincir hari ini. Mereka dalam keadaan lemah, dan dengan demikian dikendalikan sebelum mereka bisa pulih. Itu ditakdirkan untuk menjadi tragedi bagi mereka. Tangan kanan Huo Yuhao meraih kera serigala dan mengambil rambut dadanya sebelum melemparkannya ke arah kera serigala berikutnya. Sementara ketiga kera serigala ini adalah binatang buas, mereka telah tumbuh bersama sejak lahir.
Dengan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah yang sangat kompatibel, mudah untuk mengetahui seberapa dekat mereka satu sama lain. Melihat saudaranya terlempar ke arahnya, tanpa sadar ia mengangkat cakarnya untuk meraihnya. Namun, ia melihat sorot mata saudaranya yang memperingatkannya untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat, kesimpulannya sudah diputuskan ketika ledakan menakutkan terdengar. Saat kedua kera serigala bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga dan mengguncang bumi meletus. Gletser tanpa salju telah lama membunuh kera serigala kedua, sementara dinginnya yang paling memungkinkannya untuk diubah menjadi korban persembahan teknik ledakan es Huo Yuhao. Huo Yuhao melepaskan teknik Gletser tanpa salju dan es di tengah-tengah Dragon Roar of Destiny, yang menyebabkan situasi yang mengejutkan. Itu membuktikan bahwa kemampuan Huo Yuhao akan mengejutkan seluruh benua ketika dia mencapai budidaya 7 cincin. Semua keterampilan jiwanya akan ditingkatkan seiring kultivasinya meningkat. Setelah menyelesaikan serangan terakhir ini, kaki Huo Yuhao berubah menjadi jeli, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dia kelelahan. Meskipun Golden Dragon Armor membantunya melawan banyak serangan dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah, kekuatan jiwanya juga terkuras dalam prosesnya. Beberapa ledakan terakhir benar-benar menghabiskan jiwa dan kekuatan rohaninya. Bahkan kemampuan untuk menilai naga Roar of Destiny tidak diaktifkan sebelum ketiga kera serigala terbunuh. Cahaya keemasan menetes dari tubuh Huo Yuhao seperti cairan dan perlahan-lahan terbentuk, berubah menjadi Wang Qiwer. Selama ini, Huo Yuhao selalu melihat Wang Qiwer yang tangguh. Namun, penampilannya telah berubah saat ini. Pakaiannya sobek, dan wajahnya pucat. Darah segar juga mengalir keluar dari hidungnya, dan matanya tampak sangat kusam. Tubuhnya berubah lembut, dan dia jatuh ke pelukan Huo Yuhao. Qiwer, Huo Yuhao memanggil dan dengan cepat meraihnya. Pada saat ini, dia tidak lagi geram seperti sebelumnya. Huo Yuhao percaya bahwa Wang Qiwer akan mampu membunuh tiga kera serigala jika dia menderita dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah sendirian. Namun, dia kemungkinan besar akan binasa. Pada saat itu, Wang Qiwer tidak memilih keselamatannya sendiri tetapi bergegas ke posisi inti dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Menggunakan naga Roar of Destiny, dia melawan serangan itu dengan berubah menjadi baju besi. Dia pasti telah menyerap hampir 70% dari serangan yang dilakukan oleh serangan kera serigala. Huo Yuhao tersentuh oleh tindakannya. Dia telah menyelamatkan hidupnya. Dia akhirnya menanganinya kurang formal pada saat ini. Wang Qiwer berjuang untuk membuka matanya dan bergumam, "Kamu pernah menyelamatkanku. Saya membalas budi itu. Saya tidak berhutang budi lagi kepada Anda." Petik 2. Kamu tidak berhutang apapun padaku, kamu tidak berhutang budi padaku. Jangan bicara, beristirahat. Ketika mereka mampu melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka bersama-sama, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Wang Qiwer semakin menipis dengan cepat pada saat ini. Tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan yang redup dan aneh. Ada luka di tubuhnya yang mengalami pendarahan hebat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kehilangan darah. Dia harus beradaptasi, dan tidak bisa menonton ketika dia meninggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Qiwer, saya mungkin akan melanggar Anda. Namun, luka Anda terlalu serius, dan saya harus merawat Anda sekarang. Kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Maafkan aku." Setelah selesai berbicara, dia menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang intens dan menusuk menyentaknya. Dia menempatkan Wang Qiwer di tanah. Saat dia berseru pelan, dia merobek pakaiannya di pinggangnya, di mana luka terbesar berada. Tubuh Wang Qiwer sudah bernoda darah merah. Darahnya agak aneh. Ada sedikit emas redup dicampur dengan darah merah segar. Melihat luka yang dalamnya hampir 1 inci dan panjang 4 inci, Huo Yuhao menyegel pembuluh darahnya sebelum mengambil kit darurat yang disiapkan akademi untuk semua muridnya. Dia mengambil jarum dan mulai menjahit lukanya. Wang Qiwer memang sangat tangguh. Bahkan agak sulit menusuk jarum ke kulitnya. Perlawanan ini berarti mudah untuk melakukan kesalahan. Jika dia adalah seorang dokter biasa, ini mungkin sangat menantang. Untungnya, Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke jarum sebelum menuangkan beberapa kekuatan ais ultimate-nya ke lukanya. Ini mengurangi kehilangan darah dan rasa sakit yang dia rasakan. Saat ia menjahit luka-lukanya, Huo Yuhao juga sedikit mengaktifkan domain es abadi. Dia menggunakan dinginnya untuk menunda kehilangan darah Wang Qiwer. Dia menjahit lukanya dengan sangat cepat, dan segera itu ditutup sepenuhnya. Setelah lukanya ditangani,
Huo Yuhao dengan cepat bergeser ke sisi lain. Kali ini, itu adalah paha kanan Wang Qiwer. Ketika Huo Yuhao siap merobek pakaiannya, dia berhenti sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Pada titik ini, matanya sudah benar-benar tertutup. Sepertinya dia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dirawat oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan merobek pakaiannya dengan paksa. Luka yang mengejutkan terungkap di pahanya. Paha putihnya halus, panjang, dan sangat lembut saat disentuh. Jantung Huo Yuhao sedikit bergetar, dan dia mengangkat lengan kirinya sebelum menggigitnya. Rasa sakit menusuk memungkinkan dia untuk fokus lagi. Dia menjahitnya lagi. Menggunakan deteksi spiritual sebagai panduan, dia terus berurusan dengan luka paling serius saat dia memperlakukan Wang Qiwer. Pakaian Wang Qiwer yang robek dan compang camping perlahan-lahan berubah menjadi pecahan kain. Semakin sedikit tubuhnya yang tertutupi. Sosoknya sempurna. Ketika Huo Yuhao selesai merawat luka terakhirnya, dia bingung saat menatapnya. Saat ini, dia hampir benar-benar telanjang. Dia hanya diliput di area pribadi tertentu. Rambut pirusnya disapu ke satu sisi, dan wajahnya yang pucat membuatnya tampak lemah. Ada yang tidak beres. Kebingungan Huo Yuhao hanya berlangsung sesaat. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Untuk seorang wanita lajang muda suka dia harus merasa malu bahwa tubuhnya hampir sepenuhnya terpapar dengan seorang pria yang hampir tidak dikenalnya. Dia seharusnya tidak bisa bergerak ketika dia berbaring di tanah. Huo Yuhao bergegas untuk menekan denyut nadi Wang Qiwer dan perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Dia segera menemukan masalahnya. Wang Qiwer kehilangan banyak darah, dan kekuatan hidupnya masih menurun. Dia tampaknya sangat bergantung pada darahnya. Meskipun luka-lukanya telah dijahit dan kehilangan darah telah dihentikan, kekuatan hidupnya masih gagal. Kondisinya bahkan tampak memburuk. Pada titik ini, langit menjadi sangat gelap. Langit di atas hutan tampaknya telah ditekan. Sebagian besar awan suram melayang. Baut petir melintas, dan gemuruh bergemuruh. Sepertinya akan turun hujan. Pada akhirnya, Huo Yuhao bukan dokter profesional. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menjahit luka apapun yang ada, tetapi dia sekarang bingung bagaimana menangani luka Wang Qiwer. Dia tidak bisa mengobati kehilangan darahnya dengan kekuatan jiwanya. Darah, kekuatan hidup. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia sedikit fokus sebelum mengambil satu set pakaiannya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Setelah itu, ia cepat-cepat mengeluarkan pecahan kain dan membersihkan tubuhnya dengan handuk dan air bersih. Setelah itu, dia mendandaninya dengan pakaiannya sendiri. Sosok Wang Qiwer sangat ramping. Pakaiannya tampak agak longgar, tetapi masih pas di tubuhnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Huo Yuhao menemukan bahwa dia berkeringat banyak. Dia tidak tahu apakah itu karena kelelahannya, atau karena sosok menggoda Wang Qiwer. Dia membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Dia mengambil tenda portabel sebelum menempatkannya di dalam. Hanya kepalanya yang tertinggal di luar tenda. Dia duduk bersila di depan tenda dan membantu kepalanya ke pahanya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Huo Yuhao mengambil belati macan putihnya. Saat dia melihat wajah pucat Wang Qiwer, dia memotong pergelangan tangan kirinya. Darah bersinar. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk membuka mulut Wang Qiwer dan meletakkan pergelangan tangan kirinya di atasnya. Darahnya mulai menetes ke mulutnya. Kekuatan hidup Huo Yuhao terlalu kuat. 10 detik setelah dia membuka luka ini, itu mulai sembuh dengan sendirinya. Ya, hanya ada satu metode yang bisa dipikirkannya yang bisa menyelamatkan Wang Qiwer. Dia ingin menggunakan darahnya, yang berisi kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, untuk memulihkan kekuatan hidupnya dan kemampuan pembentukan darah. Saat darahnya membeku, Huo Yuhao segera memotong pergelangan tangannya lagi untuk melepaskan lebih banyak. Dia terus meneteskan darah ke mulutnya. Sama seperti itu, dia memberi makan darahnya dan terus memotong pergelangan tangannya setiap kali aliran darah berhenti. Kekuatan hidupnya yang bergelombang perlahan-lahan beredar di seluruh tubuhnya. Article 147 of